Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Priangan Sampurasun. Hari ini bertemu lagi bersama saya Rosmayanti di Ulas Berita Terhangat. Dan tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya Teh Rifdah Zuhdia. Teh, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana seperti Rosma? biasanya Teh, alhamdulillah sehat juga. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas seputar informasi atau berita terhangat hari ini. Dan hari ini yang akan kita bahas itu dari wilayah Kota Tasikmalaya. Kenapa Kota Tasik? Karena memang ini menarik, betul Teh? Ini menarik untuk disampaikan. Di sini tertulis di Harian Umum Koran Kabar Priangan di edisi Selasa 21 Januari 2025 bahwa disebutkan Fiman sebut pendestrian Jalan Hajet dan Jalan Cihideng bakal ditata ulang. Nah, Baraya Priangan TV, Kota Tasikmalaya itu adalah salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Dan sering diperingati pada 17 Oktober ya, kalau tidak salah 17 Oktober, dan memang didirikan juga kalau tidak salah di tahun 2001. Nah, diresmikan dan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 kalau tidak salah. Nah, dalam hal ini Fiman sebagai wali kota terpilih di tahun 2024 ya. Fiman ini katanya akan menata ulang lagi nih Jalan Hajat dan Jalan Cihideng. Saya ulas beritanya, kenapa kok bisa ditata gitu ya. Nah, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi menyebutkan keberadaan area semi pendestrian Jalan Hajat Mustofa dan Jalan Cihideng Kota Tasikmalaya akan dipertahankan. Kenapa nih Teh kok dipertahankan gitu ya? Dan kenapa mau ditata ulang? Nah, untuk pendestrian Jalan Hajat katanya dan Jalan Cihideng saya kira perlu dipertahankan katanya karena sudah menjadi fasilitas publik yang baik. Cuma dari sisi penataannya memang masih merupakan permasalahan yang harus diperhatikan. Dan di sini juga kata Pak Fiman ini bahwa kedepannya katanya agar pendestrian Jalan Hajat dan Jalan Cihideng bisa maksimal, pihaknya akan melihat penataan yang harus seperti apa dan akan melibatkan berbagai pihak baik itu pedagang kaki lima, pemilik toko, masyarakat sekitar, termasuk dinas terkait. Dan di sini juga disampaikan Teh nih, Fiman juga dalam hal atau program penataan ulang ini yang mudah-mudahan katanya bisa diterima dan sesuai dengan keinginan semua pihak sehingga pedestrian Jalan Hajat bisa lebih baik dan menjadi salah satu ikon Kota Tasikmalaya. Kalau berbicara Hajat dan Cihideng ini memang ikon ya Teh dari dulu juga. Selain ikon karena memang lokasinya strategis dan berada di pusat kota di Cihideng. Itu kan dari mulai kesehatan, kemudian masjid. Dan beberapa kios-kios juga memang ada di sana gitu. Makanya kenapa Hajat dan Cihideng ini menjadi pusat kota. Nah, dengan adanya program ini tentunya ini juga mudah-mudahan menjadi kabar gembira ya Teh untuk masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya karena akan ada penataan ulang. Dan kalau tidak salah untuk Jalan Hajat atau Cihideng ini memang pernah ini ya Teh memang sudah ada gitu ya di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023 memang sudah dibangun ya. Memang sangat indah sekali Baraya Priangan TV dari mulai penataannya, apalagi dipadukan dengan khas Kota Tasik itu dari payung gelis sama kolom gelis sama kolom gelis. Dan para wisatawan yang ada di luar Kota Tasik pun atau pengunjung di luar Kota Tasik itu seringkali berfoto ya Teh. Betul. Karena berfoto. Seperti kita ketahui bahwa pendestrian Hajat Mustofa itu memang tujuannya menjadi destinasi Kota Tasik nih Teh. Jadi mungkin harus ada khas yang berbeda. Mungkin kan kalau konsep awalnya si pedestrian Hajat ini kan seperti Malioboro. Betul. Jadi kayak di Jogja ya. Kayak di Jogja. Jadi orang mengenalnya Malioboro, Tasik. Nah, semoga dengan adanya istilahnya penataan ulang dari Pak Fiman ini dikenalnya itu bukan Malioboro Tasik tapi ada khas tersendiri dari pedestrian Hajat Cihideng ini. Karena memang dulu itu kalau tidak salah ya Hajat atau Cihideng ini memang tidak seindah itu ya. Masih indah tapi tidak seindah itu. Lebih indah ketika ada ikon itu. Dulu itu di dekat area sana itu memang banyak pedagang kaki lima ya Teh. Pedagang kaki lima yang berada di pinggiran jalan. Tapi setelah adanya pembangunan kalau tidak salah jadi pindah ya Teh. Jadi pindah gitu sehingga memang area jalan para pejalan kaki pengendara juga tidak
terlalu terhalangi begitu ya Teh, sehingga luas juga ya Teh, dan memang banyak manfaat ya Teh. Kira-kira menurut Teh manfaat dengan adanya ikon Kota Tasik ini dari yang sebelumnya dan hampir hari ini juga mau ditata kelola itu gimana Teh kira-kira? Manfaatnya pastinya sebagai masyarakat Kota Tasik iya, ya? sebagai masyarakat Kota Tasik kalau kita lewat sana gitu ya Teh, jadi kayak menarik gitu Teh. Jadi kita selain misalnya nih mau liburan hemat itu bisa ke jalan-jalan. Iya, mau jalan-jalan liburan hemat itu bisa berkunjung ke pedestrian HZ itu, karena banyak spot-spot foto menarik nih buat apalagi yang bawa anak-anak nih ya, bisa duduk-duduk di kolom gelisnya, itu menarik sekali sih buat kita. Karena memang selain itu juga ini menjadi apa ya, potensi ya, potensi buat Tasikmalaya khususnya di daerah kota dalam mengembangkan misalkan dari segi ekonomi dengan diadakannya pedagang kaki lima tapi di area yang sudah disterilkan gitu. Betul. Khas Kota Tasiknya juga terlihat ya Teh ya. Betul, ya. Dari jadi kolom gelis, payung gelis, itu kan terlihat sekali gitu. Orang kan duduk juga kan itu payung gelis. Kolom gelis kan posisinya gede ya Teh. Iya, betul. Kayak bentuk batu tempat duduk gitu, tapi dengan ukiran-ukiran yang memang khasnya Kota Tasik gitu. Iya Teh, siapa tahu ada yang belum tahu kolom gelis tuh apa sih? Kolom gelis itu bentuknya tuh kayak apa ya, semacam sepatu teplek sepatu tapi ada haknya gitu ya. Ada haknya dengan ukiran-ukiran khas, makanya itu jadi salah satu ciri khas dari Kota Tasik. Gitu. Makanya kalau ada event-event biasanya kayak payung gelis, itu payung gelis sih yang lebih ini, payung gelis itu sering dipadukan dalam event kayak untuk dekorasi, mempromosikan promosi juga Kota Tasik. Karena memang saya yakin tidak hanya Kota Tasik ya Teh. Betul. Setiap kota, kabupaten dan provinsi pasti punya khasnya masing-masing gitu. Kalau Kota Tasik ya kita berbicara pasti kolom gelis sama payung gelis. Dan banyak sih sebetulnya hal yang memang sangat khas sekali di Kota Tasik. Menarik. Kayak kuliner juga kan Teh banyak ya di Kota Tasik. Itu jadi betul kata Tarifdah tadi, Balai Priangan TV itu menjadi salah satu potensi juga gitu, termasuk kalau misalkan masyarakatnya sejahtera tentu ya segala sesuatunya juga tidak bisa hanya dilakukan oleh sepihak ya Teh. Tidak hanya oleh pihak pemerintah, tapi juga harus ada sinergi dari masyarakat yang berada di kota tersebut, sehingga akan timbul kesejahteraan gitu ya. Mudah-mudahan Pak Fiman ini sebagai wali kota terpilih nanti kedepannya bisa membawa nama Kota Tasik ini sebagai kota yang lebih maju ya Teh. Amin. Dengan inovasi-inovasi barunya, dengan program-program barunya, ya kita doakanlah dari masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya gitu. Betul. Dan Teteh sendiri apalagi ya, kita kan tinggal di Kota Tasik. Betul. Berarti kayaknya udah sering banget ya ke sana. Kita melihat ke sana. Ya memang kalau kita yang sering lewat sana ya Teh seperti sedikit terbengkalai ya. Karena ada beberapa fasum atau tidak adanya fasum mungkin ya, seperti toilet umum atau untuk pembatas jalan saja itu ada yang rusak. Nah, semoga dengan Pak Fiman ini ya itu bisa diperbaiki atau mungkin ditambah nih fasilitas-fasilitas untuk pengunjung ke pedestrian HZ Cihideng ini. Betul. Gitu ya. Karena memang tadi saya katakan bahwa jalan Hajat atau Cihideng ini memang awalnya tuh bagus banget. Namanya juga mungkin pembangunan yang baru, orang-orang ya pada datang gitu ya, pada jadikan itu sebagai spot foto, berkunjung untuk jalan-jalan sore juga kan, karena memang wisata gitu. Emang bener mirip banget kayak Malioboro di Jogja ya, versi mini gitu versi mini dan versi di Tasik kota gitu ya. Nah, saya lihat juga kalau awal-awal memang itu terkelola dengan baik, tertata dengan baik, tapi memang sekarang ini tong sampah saja itu sampai sampahnya keluar gitu ya, dan tong sampahnya menumpuk. Tong sampahnya juga tutupnya udah ada yang nggak ada, termasuk yang pembatas jalan juga si rantai-rantainya itu ada yang udah rusak gitu. Kadang termasuk nih sampah. Betul. Itu sampah tuh jadi pemandangan yang tidak memudahkan ya Teh. Pencemaran lingkungan ya. Iya, nggak hanya udara, tapi juga ya nggak enak juga ya Teh untuk dipandang gitu. Ya semoga dengan adanya program ini kita bisa lebih merasakan gitu ya, bagaimana segarnya wajah Kota Tasikmalaya yang baru di wali kota yang baru. Tapi di sini juga disampaikan tuh ya sama Pak Asep Sukmana di PJ Wali Kota yang sekarang katanya untuk musrembang, karena memang sebetulnya
adanya apa ya, tata ulang, aspirasi atau tata ulang ini memang salah satunya juga berawal dari Musrembang juga yang berada di Kecamatan Cihideng. Kalau tidak salah, itu usulan-usulan kan. Musrembang itu kegiatan yang memang di dalamnya itu termasuk penyampaian usulan-usulan, kemudian aspirasi ya, dari masyarakat yang nanti akan didiskusikan di tingkat kota gitu. Termasuk Cihideng ini kata Pak Pipan juga menjadi prioritas karena memang hajat dan Cihideng ini berada di Kecamatan Cihideng gitu. Jadi pembangunan yang diprioritaskan karena memang dari mulai kesehatan, spiritual, kan Masjid Agung juga ya Teh, itu kan masuk Kecamatan Cihideng. Makanya itu jadi prioritas. Nah, kata Pak Asep Sukmana, Musrembang merupakan kegiatan yang rutin katanya dilaksanakan tiap tahun guna menampung usulan-usulan pembangunan tingkat kecamatan yang akan dibawa ke Musrembang tingkat kota. Adapun katanya yang diumumkan dari Musrembang Kecamatan Cihideng ada 13 usulan prioritas katanya di sini, seperti pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, dan yang lainnya. Nantinya usulan pembangunan tersebut akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan. Dan di sini juga Pak Asep Sukmana ini menyampaikan juga secara substansif katanya usulan tersebut dipastikan akan sesuai dengan BPJMD yang akan disusun oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi, karena Cihideng ini merupakan wilayah perkotaan yang menjadi pusat kota Tasikmalaya dengan penduduk yang majemuk, harus diukur dengan pembangunan aspek-aspek mental dan spiritual. Kata Pak PJ seperti itu, Tarifda. Ya mudah-mudahan kita ya dari masyarakat kota Tasikmalaya juga tadi mendoakan lah ya, juga merasa bersyukur, bangga dengan adanya informasi tersebut. Begitu Tarifda. Mungkin itu saja mungkin ya untuk ulas berita terhangat hari ini. Apapun yang menjadi program dari pemimpin atau kepala daerah kita yang baru, mudah-mudahan kita doakan bisa berjalan dengan lancar ya Teh, dan bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi wajah baru untuk kota Tasikmalaya dengan wali kota yang baru juga. Dan untuk itu Baraya Priangan TV jangan lupa tetap pantengin kanal YouTube kita di Priangan TV. Jangan lupa juga di berbagai platform media sosial ya Teh, dari mulai Instagram, X, dan Facebook, TikTok juga, biar tidak ketinggalan informasi yang menarik seperti hari ini. Karena siang-siang kayak gini ngobrolin informasi seperti ini bikin mata kita cerah ya, bikin telinga kita juga ngerasa seger banget gitu dengan informasi dan kabar baik dari Pak Piman yang mudah-mudahan bisa segera dilantik gitu. Mungkin itu saja Baraya Priangan TV. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya dari kita, khususnya karena memang ya kita juga masih belajar. Apapun nanti yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kedepannya di episode berikutnya kita bisa menghadirkan narasumber atau pakar yang ahli bidangnya, dan mudah-mudahan kita nanti kedepannya bisa ngobrol langsung sama Pak Piman ya kalau misalkan sudah dilantik, mudah-mudahan ya. Saya Rosmayanti pamit undur diri, dan rekan saya Rifda Zudia. Nun wal qalami wa may yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.